Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfifa dengan NPM 00122107 dari Ilmu Fisika. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi EAS mata kuliah metode inversi. Sebelumnya, izinkan saya untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Soalan yang dibahas yaitu sini diperoleh data hasil pengukuran anomali gravitasi residual atau lokal yang terukur sepanjang titik XY seperti pada gambar di bawah ini dengan data yang dapat dilihat pada data.txt. Kemudian perintah yang diberikan yaitu tentukanlah nilai parameter A, H, D, eta, dan Q, serta solusi gravity anomalinya menggunakan metode Monte Carlo Simulated Annealing Kinetic Algorithm. Kemudian di sini untuk pembahasannya, sini perintahnya adalah untuk memperoleh parameter nilai A, H, D, eta, dan juga Q, serta solusi gravity anomalinya menggunakan metode GA, SA, MC berdasarkan hasil data pengukuran anomali gravity residual atau lokal yang terukur sepanjang titik XY. Model awal yang digunakan dalam proses IPSI anomali gravitasi lokal ini mengacu pada model geometri berbentuk bola atau sfer. Di sini saya menggunakan geometri berbentuk bola atau sfer ini dikarenakan secara fisik hal ini mampu merepresentasikan suatu benda yang homogen berbentuk bola tertanam di bawah permukaan dengan densitas kontras terhadap medium sekitarnya. Teori dasar yang digunakan berasal dari hukum gravitasi Newton, di mana benda bermassa akan menghasilkan gangguan atau anomali terhadap medan gravitasi bumi, dan besarnya gangguan tersebut dapat dihitung berdasarkan jarak dan posisi relatif antara sumber dan titik pengukuran. Dengan mengacu pada studi Elpinch et al. 2016, bentuk matematis dari anomali gravitasi ini dinyatakan sebagai G, X sama dengan A, H pangkat eta per X min D kuadrat plus H kuadrat pangkat Q, di mana A adalah parameter amplitudo yang secara fisik mencerminkan pengaruh dari konstanta gravitasi, kontras densitas, dan ukuran bola. Sementara H adalah kedalaman sumber dan D adalah posisi horizontalnya. Pada kasus ini, untuk bentuk bola atau geometri bola, nilai eksponen ditentukan tetap, yaitu dengan eta sama dengan 1 dan Q sama dengan 1,5, yang menjadikan bentuk kurva anomalinya ini menyerupai lonceng dan juga puncak yang membulat. Dalam proses inversi ini, ketiga parameter utama yaitu A, D, dan juga H tersebut tidak dihitung secara langsung secara analitik, namun akan dicari melalui metode optimasi dengan cara mencocokkan kurva model terhadap data observasi. Di sini dapat kita coba pada bagian MATLAB-nya, yaitu untuk pada metode Monte Carlo, mana sebelumnya antara metode Monte Carlo, metode simulated learning, dan juga metode genetic algorithm ini, ketiganya menggunakan function utama, yaitu function persamaan gravity lokal, di mana persamaannya adalah A dikali H pangkat eta per X min D kuadrat plus H kuadrat pangkat Q. Di sini dapat kita running dari metode yang pertama, yaitu metode Monte Carlo. Setelah proses running, metode Monte Carlo ini akan menghasilkan parameter-parameter yang pertama errornya di sini terlihat akan menurun. Kemudian di sini parameter A-nya, kemudian parameter H, dan juga parameter D. Selanjutnya, figure yang pertama ditunjukkan oleh em, bagaimana kurva fitting hasil dari metode Monte Carlo ini. Di sini juga terdapat angka-angka nilai yang diperoleh. Lalu dapat kita bahas secara lebih rinci. Ini merupakan metode Monte Carlo yang telah dicoba pada MATLAB tadi. Di sini gambar 2 ditunjukkan oleh hasil fitting MC, gambar 3 akan ditunjukkan hasil parameter MC. Berdasarkan data observasi yang telah di running pada MATLAB tadi,
Ditunjukkan bahwasanya metode Monte Carlo ini atau MC mampu menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kualitas hasil inversi. Plot hasil model MC ini terhadap data observasi menunjukkan pencocokan bentuk yang cukup baik secara umum. Walaupun tidak sehalus GA dan juga SA, nilai parameter yang diperoleh dari MC ini menunjukkan bahwa amplitudo A lebih tersebar, namun tetap dalam kisaran optimal yaitu sekitar 360 hingga 800, mencerminkan hasil dari sampling acak tanpa arah eksploitasi. Nilai kedalaman H juga bervariasi namun cenderung terkonsentrasi di sekitar 10 hingga 25 meter. Estimasi posisi horizontal D memiliki dispersi yang lebih besar dibanding dua metode sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa metode Monte Carlo ini kurang presisi dalam menentukan letak sumber jika tidak didukung jumlah iterasi yang sangat besar. Tidak seperti genetik algoritma dan juga simulated annealing yang secara adaptif mampu memperbaiki solusi. MC hanya mengandalkan pencarian acak dan memilih solusi terbaik secara pasif. Sehingga meskipun model sphere sederhana ini masih bisa diatasi, efisiensinya jauh lebih rendah. Plot evolusi parameter dan error memperlihatkan pola stagnan yang panjang, karena solusi terbaik tidak banyak berubah dalam ribuan iterasi. Hal ini konsisten dengan kesimpulan Ekici et al. 2016 yang menyatakan bahwa metode sampling brute force seperti MC tidak cocok untuk aplikasi presisi tinggi kecuali digunakan sebagai baseline atau verifikasi awal, bukan sebagai metode utama. Sebelumnya bahwa di sini digunakan sama yaitu pesan gravity anomali residualnya yaitu berisi fungsi utama yang digunakan untuk menghitung nilai anomali gravitasi teoretis pada titik-titik pengamatan berdasarkan model yaitu berbentuk geometris. Prinsip source kedua ini metode Monte Carlo, di mana metode Monte Carlo ini digunakan untuk inversi anomali gravitasi dengan pendekatan sampling yang acak. MC ini bekerja dengan menghasilkan ribuan kombinasi acak dari parameter A, H, dan juga D dalam batas yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu, pada metode ini akan dihitung error masing-masing solusi terhadap data observasi. Solusi dengan error terkecil akan dianggap sebagai solusi terbaik. Kemudian metode yang kedua yaitu metode simulated annealing. Di sini akan dicoba untuk source-nya simulated annealing gravity lokal. Sama halnya seperti pada Monte Carlo, di sini juga terdapat parameter simulated annealing-nya, terdapat error-nya, amplitude, dan juga D-nya. Kemudian di sini juga diperoleh hasil fitting dari simulated annealing-nya. Berikut merupakan hasil dari metode simulated annealing yang telah dicoba pada MATLAB. Kemudian, pembahasannya, metode simulated annealing atau SA menghasilkan pencocokan yang cukup baik antara model dan juga data observasi. Meskipun visualisasi kurva model terlihat sedikit kurang halus dibandingkan genetik algoritma, terutama pada bagian puncak atau sisi anomalinya. Walaupun demikian, SA tetap mampu menangkap bentuk global dari anomali gravitasi dengan akurat. Nilai parameter yang diperoleh menunjukkan bahwa amplitudo A tetap dalam kisaran optimal meskipun cenderung lebih fluktuatif. Sesuai dengan sifat simulated annealing yang pada awal iterasi memperbolehkan loncatan solusi buruk demi menghindari lokal minimum. Nilai kedalaman H berada pada rentang 12 hingga 25 meter dan relatif stabil di akhir iterasi. Hal ini menandakan bahwasanya kemampuan SA untuk memperbaiki solusi seiring penurunan suhu. Estimasi posisi D sedikit lebih sensitif terhadap nilai awal dibandingkan GA, namun tetap mendekati posisi puncak anomali. Evolusi error dan parameter dalam proses SA ini menunjukkan pola fluktuasi pada awal iterasi, lalu stabil mendekati nilai minimum setelah suhu simulasi turun secara bertahap. Hal ini sangat sesuai dengan prinsip kerja simulated annealing yang terinspirasi dari proses pendinginan logam, di mana pada suhu tinggi, eksplorasi akan lebih leluasa dan pada suhu rendah, akan terjadi eksploitasi secara optimal. Kemudian yang ketiga itu, sebelumnya di sini source code yang digunakan adalah source code metode simulated annealing.
Di mana pada source code ini berisi metode simulated annealing untuk mencari parameter optimal dari model anomali gravitasi. SA merupakan metode optimasi berbasis proses termodinamika yang dalam konteks ini digunakan untuk mencari parameter A, H, dan juga D yang paling sesuai dengan data observasi yang telah ada. SA ini bekerja dengan memperbolehkan solusi yang kurang baik diterima pada tahap awal iterasi untuk mencegah terjebaknya pada solusi lokal dan secara bertahap akan mengurangi kemungkinan tersebut seiring penurunan suhu atau annealing. Di sini yaitu metode genetik algoritma. Di sini dapat kita coba terlebih dahulu untuk search-nya. Di sini akan didapatkan parameter seperti ini untuk genetik algoritmnya dan akan didapatkan kurva fitting genetik algoritmnya sebagai berikut seperti di gambar. Maka dapat dibahas lebih rinci yaitu metode genetik algoritma menunjukkan performa yang paling optimal dalam melakukan inversi anomali gravitasi berbentuk sphere. Hasil plotting data observasi dan juga kurva model memperlihatkan kecocokan yang sangat baik, di mana bentuk puncak, lebar, serta tren menurun di kedua sisi kurva berhasil ditiru secara akurat oleh hasil model. Parameter hasil optimasi menunjukkan nilai amplitudo A yang masuk akal yaitu dalam kisaran 450 hingga 700 yang menggambarkan gabungan pengaruh densitas, ukuran, dan kedalaman dari sumber anomali. Kedalaman H yang diperoleh stabil pada rentang 10 hingga 20 meter menunjukkan bahwa metode ini mampu mengenali sumber yang terletak pada kedalaman dangkal hingga menengah secara konsisten. Posisi horizontal D pun diestimasi mendekati puncak anomali gravitasi, yang berarti sumber bawah permukaan terdeteksi dengan tepat. Evolusi parameter selama generasi menunjukkan pola konvergensi yang sangat baik dengan error total menurun drastis pada 50 hingga 100 generasi awal lalu melandai, menandakan bahwa GA atau genetik algoritma mampu mengeksplorasi ruang solusi secara menyeluruh tanpa cepat terjebak di solusi lokal minimum. Untuk shortcut yang digunakan di sini metode genetik algoritma berisi implementasi dari metode optimasi genetik algoritma untuk melakukan inversi parameter model sumber anomali gravitasi. GA ini bekerja dengan membentuk populasi awal yang berisi kandidat solusi atau kombinasi dari nilai parameter H, A, dan juga D, lalu secara iteratif akan melakukan seleksi berdasarkan nilai error atau fitness, serta menerapkan operasi crossover dan juga mutasi untuk menghasilkan generasi baru yang lebih baik. Maka dapat disimpulkan, berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh terhadap ketiga metode optimasi numerik yang digunakan, yaitu genetic algorithm, simulated annealing, dan metode Monte Carlo, dapat disimpulkan bahwa seluruh metode mampu mengestimasi parameter bentuk dari sumber anomali gravitasi berbentuk bola atau sfer ini dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi, baik dari segi akurasi, efisiensi konvergensi, maupun kestabilan hasil. Tujuan utama inversi ini adalah untuk memperoleh tiga parameter utama yaitu amplitudo A, kedalaman H, dan juga posisi horizontal D yang paling sesuai dengan data anomali gravitasi observasinya. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa metode genetik algoritma ini adalah metode yang paling unggul untuk kasus ini karena mampu memberikan hasil estimasi parameter A, H, dan juga D yang paling akurat, konvergen, dan juga stabil. Kemudian, simulated annealing menempati posisi kedua dengan performa yang cukup baik dan juga sederhana dalam proses implementasinya. Sedangkan untuk metode Monte Carlo, meskipun paling sederhana dari segi konsep, kurang efisien dan presisi untuk digunakan sebagai metode utama dalam inversi model sphere. Seperti itu. Cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.